Halo semua, channel Gen Halilintar 17,5 juta subscriber sekarang lagi dihack sama Ethereum Live News. Hai, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Robin No Secret. Mantap, terima kasih. Harusnya tadi ada OBB aku jalan-jalan ya. Tapi mungkin karena lagi puasa jadi jangan jalan-jalan lah, di sini aja ya. Kita mulai hari ini sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu-tamu kita. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Saya pakai helm dulu ya pemirsa, supaya bukan helm sih ya, face shield ya, biar kelihatan wajah aku ya kan. Berita apa sih yang lagi hot hari ini? Yang lagi hot ini sebenarnya berita yang cukup mengejutkan ya, karena Atta Halilintar dan Sai Halilintar itu mengumumkan tadi malam ya, bahwa akun YouTube-nya keluarga Halilintar itu dihack, padahal subscribersnya udah 17,5 juta. Astaga, deg-degan banget ya, 17,5 juta itu ngumpulinnya bertahun-tahun, dihack itu aja nih sama apa sih ini ini katanya ini dari Rusia gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih pengumuman dari Atta Halilintar tentang dan keterangan-keterangannya. Kok bisa dihack? Gimana caranya ya? Kok bisa dihack? Berikut ini. Halo semua, channel Gen Halilintar 17,5 juta subscriber sekarang lagi dihack sama Ethereum Live News. Diperkirakan ini dari Rusia, tadi dia live kayak gini ya guys. Ya. Nah ini tadi dia baru live, ini channel ini, Ethereum Live News. Bukan hanya channel Gen Halilintar, channel Thorik Halilintar juga dihack. Dan sekarang videonya semua udah dihapus, sama seperti channel Gen Halilintar. Dan ini ada video bahasa Rusia guys ya. Jadi ini bahasa Rusia. Ini bisa teman-teman semua bantu tolong report ke YouTube biar YouTube-nya tahu sebanyak mungkin untuk adik saya ini Thorik dan keluarga saya ini benar-benar hilang. 17,5 juta subscriber ini dihack sama Rusia. Ya gitu, jadi ada yang memberi informasi, jadi mungkin salah satu yang harus kita waspadai yaitu kadang-kadang suka masuk di email tawaran-tawaran endorse dari luar negeri gitu ya. Tapi begitu diklik ternyata itu adalah tarikan-tarikan untuk mencuri akun YouTube gitu. Nah akunnya Thorik sekarang ini kabarnya sudah balik lagi ya, tapi akun keluarga Gen Halilintar kayaknya masih, dan video-videonya tuh hilang semua. Nih orangnya nih ya, dia dipakai buat jualan, katanya jualan koin macam apa Bitcoin gitu ya. Aja ya. Baiklah begitu. Next yang berikutnya ada berita apa? Ada berita Lucinta Luna minta maaf ya. Kenapa dia minta maaf? Itu gara-gara kemarin dia itu posting kayaknya dia itu di endorse apa sih, sebuah wahana apa gitu. Jadi kayak naik lumba-lumba gitu kan. Tapi ternyata itu diprotes sama pencinta lingkungan. Coba kita lihat ini seperti apa video Lucinta Luna minta maaf ya berikut. Enak banget, Luna, Lucinta Luna, Rosa tenggelamkan di... Ya permintaan maafnya mana, coba kita lihat. Video permintaan maafnya itu, oh bukan video, tulisan ya, banyak ya tulisannya ya. Dia bilang gini, jadi pada saat kita banyak belajar tentang lumba-lumba, bagaimana menentukan kelaminnya, kita kasih makan dan diberi info semua tentang lumba-lumba, hiu dan pari. Lokasinya di lautan di Sanur, kalau ini tadi di tempat ini. Dia ini keterangannya ya. Jadi ini yang protes ini banyak sekali, termasuk Ibu Susi begitu ya. Karena dianggap bahwa atraksi seperti itu tuh termasuk bagian dari penyiksaan hewan juga begitu ya. Karena ya mereka tuh kan baiknya memang hidup di alam lepas begitu. Nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada cerita apa? Ini menikah dari umur 18 tahun. Sampai sekarang badannya gitu-gitu aja, anaknya udah 2. Apa sih rahasianya? Ya kita lihat dulu profilnya Feby Marcelia berikut ini. Fabi Marcelia, aktris dan penyanyi berusia 26 tahun ini mengawali karir sebagai finalis ajang menyanyi bersama ibunya yang bernama Dinda Ratna Juwita tahun 2008 hingga memiliki 3 single, masuk ke dunia peran sejak 2010, mulai membintangi FTV pada 2015 dan pernah beradu akting sebagai Candy dengan boyband Smash dalam sinetron Cinta Cenat Cenut 2. Perempuan yang ikut heboh saat Felicia Angelista mengumumkan kehamilannya ini resmi menikah di usia 18 tahun pada 29 Februari 2012 dengan Revan Naria, aktor yang 6 tahun lebih tua darinya hingga dikaruniai 2 orang anak. Sebelumnya, keduanya sempat berpacaran 1 tahun dan pernikahannya tertunda karena Fabi terikat kontrak kerja yang melarangnya untuk menikah.
Benarkah Fabi Marcelia sejak dulu mendambakan menikah muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, aku nanya dulu sama dia, kamu jadi panggilannya Fabi apa Feby apa? Jadi sebenarnya nama asli itu Feby Marcelia. Begitu waktu itu dibikinin single lagu sama Mas Baby Romeo, terus kayak kalau Feby udah biasa ganti deh Fabi gitu. Astaga, udah itu nggak tumpengan belum ganti namanya? Belum, Oh, belum. makanya itu kayaknya. Makanya ada orang yang bingung. Udah sukses. namanya Feby. Coba kita lihat ya, Feby itu dulu mengawali ini karirnya dengan ikut itu ya ajang Mamma Mia Iya, ya kamu ya. benar. Umur 13 tahun ya nyanyi ya. 12 menuju 13. 12 menuju 13. Aku aja bingung sih bisa keterima. Tuh lihat rambutnya gitu ya. Mirip paling tengah gitu kayak mirip Saskia Gotik. Tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai ratu sinetron ya kan. Coba kita lihat inilah kompilasi sinetronnya Feby berikut ini. Sorry, gue pikir ada tempat sampah di situ. Apa lu bilang? Tempat sampah? Iya, karena lo nggak ada bedanya sama tempat sampah. Lihat cewek itu. Dia itu udah susah-susah bikinin cake buat lo, tapi apa balasan lo? Satu-satunya perempuan yang Bang Rojak suka itu cuma kamu, Cut. Tut, kamu kan tadi denger sendiri Tut Kang Rojak ngomong apa. Kang Rojak bilang tadi sama Cuwie, Kang Rojak teh nggak mau sandingan sama cucu. Ya tuh lihat mukanya, anaknya udah 2 lo kamu ya, ya ampun. Itu tuh pas lagi cuplikan cinta-cinta cenut itu sama mantan pacar ya dulu ya? Iya kan dulu gosipnya kamu sama siapa sih? Aduh, sama Rafael ya, sama Rafael. Iya gak sih? Lucu banget. Terus rambut kamu tuh dari dulu ya gitu aja Iya, panjang, gini hitam. Nggak aja. pernah rontok Bu, punya anak 2? Rontok, tapi untung sih maksudnya nggak yang terlalu rontok. Baru tadi malam nanya ke suami kayak, Dad, kamu nggak bosan lihat aku rambutnya gini terus? terus dia Enggak, udah gini aja nggak usah diapa-apain. Ya Oh udah gitu. deh. Terus kamu kurus gini ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Ada. Ada tekan batin nggak ya? Enggak, emang disuruh suami aja. Suruh suami? Jadi baru lahiran seminggu, udah bisa olahraga? Ayo, kurus. Serius suaminya kayak gitu? Iya. Sadis ya suaminya. Coba kita lihat ini sekarang kan mereka ini masih gak sinetronnya sama Masih. Felicia masih sama Masih. Mika masih ya. Dan kemarin tuh salah satu teman mereka Felicia setelah bertahun-tahun pacaran gitu ya akhirnya menikah akhirnya. juga. Mana tuh ada artikelnya Mika Amalia ungkap perasaan haru di bridesmaid-nya di pernikahan Felicia dan Cesar Hito. Ini kalian kan berteman akrab banget karena Iya. satu produksi ya. Apa sih kalian tuh cerita-cerita apa sih menjelang pernikahan tuh nasihat kalian buat Felicia apa? Banyak sih, karena kan mau pacaran lama juga pasti beda sama pernikahan ya Iya, sih, beda. Karus. Kayak pasti ada aja gitu. Jadi lebih ke, tapi yang aku suka dari mereka berdua kalau ada masalah selalu ngelibatin Tuhan. Oh. Itu yang aku selalu tekenin, kalau bisa sampai nikah, sampai tua nanti kamu tetap Tetap ya. Terus sekarang kan mereka kayaknya juga ya udah lagi lebih happy lagi gitu ya. Suka nanya-nanya nggak cerita-cerita nggak mereka apa gitu? suka lah kalau banyak 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 banget. itu banyak Apa-apa itu cerita nggak perlu pernikahan dikorek mereka? udah dia langsung cerita sendiri gitu. Cuman lucunya sih pas hamil karena kan jadi yang tahu awal hamil itu ya aku, Mami Mika gitu, karena kan Hitonya lagi syuting luar kota waktu itu, jadi dia udah panik duluan kayak, Oh gitu? ah ini gimana aku hamil? Nah ya kan ada suaminya, nggak usah Iya, panik iya, iya, juga dia panik. gitu, Terus? panik dia panik. Terus? Gimana aku cara ngasih tahu ke Hito gitu, tapi ya udah akhirnya dia punya caranya sendiri ya, ikut seneng sih, sedih lah, nangis, terharu. Oh nangis terharu? Nangis. Kenapa? Karena terlalu excited banget? Karena excited banget, terus dia juga emang udah pengen, dia nggak mau nunda punya Nunda-nunda, anak. Terus kalau ke anak-anakku tuh deket banget, ke anaknya Mami Mika deket banget. Jadi emang dia tuh ke anak-anak, ya udah pengen banget lah punya anak. Oke. Nah ini kan kenapa kita tanya sama temennya, karena dia nih si Feby ini menikah umur 18 tahun. Jadi kurang lebih kamu udah 8 tahun ya Iya. menikah ya. Di usia 18 itu muda banget loh. Dan 8 tahun itu berlangsung dengan kita nggak pernah denger apa-apa, itu kayak luar biasa juga. Cerita dong, kamu di usia muda waktu itu nikah di umur 18, apa tantangan yang ngerasain apa? Tantangannya, jadi kan aku sama suami bedanya itu 8 tahun. 8 tahun. Lumayan lah ya gitu jauhnya gitu. Awal-awal kagetnya pas aku hamil sih Karos, karena hormon mungkin ya. Hormon lagi parah, suami lagi stripping, umur aku masih muda, jadi lebih ke emosi, lebih jadi curigaan gitu. Kayak apa-apa, lama di mobil kayak, wah ngapain ini di mobil, jangan-jangan dia habis nganterin gitu. Wow langsung Iya, gitu, drama. Terus pikiran buruk Iya. ya kan? Terus? Tapi untung dia sabar, terus
Ngemong sih jadinya, alhamdulillah sih. Oh, jadi ini Sampai karena sekarang. suami lebih tua dia bisa. Iya. Suami dulu pernah pacaran cinta lokasi sama. Oh banyak loh, jangan ditanya. Pantesan kamu agak deg-degan nih kalau dia syuting ya. Aku aja suka bingung kayak, kok itu mantan aku? Loh kok aku nggak pernah tahu? Iya aku lupa gitu. Jadi Astaga. saking banyaknya gitu. Ya, aku yang tahu inisialnya A ya. Sekarang udah nikah juga itu salah satu cinloknya juga ya kan. Juga ada banyak deh kayaknya. A, B, A, C gitu ya banyak. Nah terus kamu sendiri ketemunya gimana sampai akhirnya mutusin 18 tahun nikah? Bener gak sih kamu tuh sempat backstreet karena kamu masih kecil udah pacaran gitu? Iya gak sih? Backstreet dari mana? Dari Mama? dari Enggak. Oh dari mama Kalau enggak? dari mama, mantanku juga mama tahu kenal. Mantanku, astaga banyak ya Bu. Tiga. Kalau suami kan banyak. Oh, iya. Tapi kan aku udah bangga. Oh ya, kamu mulainya dari awal ya. Terus Terus jadi tahu semua mama udah tahu, keluarga juga tahu karena pasti kalau ada acara keluarga aku pasti ajak pacar. Ini gitu. cinta lokasi juga nih sama suami? Enggak sih, karena udah kebetulan episodenya waktu itu panjang banget, ada sekitar 10 episode. 10 episode panjang ya? Malu dong kalau bilang dikit. Iya. Terus ya udah setelah itu udah bungkus, terus kita kontek-kontekan lagi. Kontek-kontekan. Terus kamu nggak tanya mas suami ini sebenarnya aku hanya sekedar cinta lokasi seperti yang lain atau aku Enggak spesial? kan nggak pas di lokasi. Enggak pasti di lokasi. Tapi apa yang membedakan gitu sampai akhirnya ya nikahnya sama kamu gitu? Karena aku bingung pas pacaran sama dia itu nggak pernah ada masalah. Gak pernah ada masalah serius sampai sekarang. Begitu menikah? Ada sih. Masalahnya apa biasanya? Apa yang baru kaget Masalahnya diketahui? sekarang lebih ini sih cara didik anak ya. Lebih biasa kan Beda ibu ya? lebih ini kalau Suami itu lebih apa? dia lebih harus ngikutin, dengerin dulu deh anaknya gimana gitu. Anaknya suka nggak kalau kita Kalau gini kamu? gitu. Kalau aku nggak bisa kayak nggak ini salah bener-bener. Menurut mama yang bagus gini ya, Ya, ikutin gitu. gitu, nurut gitu ya. Oh ya ampun seru banget ya. Nah ini kan kalian berdua sama-sama main sinetron gitu. Terus Iya. ya masih sama-sama. Enggak, tapi suami udah enggak sih dia. udah enggak. Jadi lebih ke Dia ada bisnisnya sendiri. bisnis. Jadi memang beda ya. Nah itu gimana? Kan kalian ya sinetron kan kadang-kadang jamnya panjang ya. Ntar anak kalian udah 2 gitu. Iya. Terus Untungnya tuh lokasi deket banget Kak Ros sama rumahku. Bener-bener masih satu wilayah Cibubur. Jadi kayak datang ke lokasi itu ya tek, abis itu ketemu anak-anak. Jadi nggak, walaupun sinetron ini udah 4 tahun hampir 5 tahun, tapi kayak nggak berasa jauh dari anak. biasa. Ya ngomong-ngomong ini sinetron udah 4 tahun ya. Mereka udah kayak keluarga gitu. Nah sekarang kita mau lihat nih kompilasinya. Kompilasi pemain-pemainnya. Kita mau tanya nih. Ini orang-orang ini kalau di lokasi syuting punya kebiasaan apa yang kita nggak tahu. Waduh. Ya. Nah dia Agus Kuncoro. Selalu bikin Siapa? Bener ya? selalu bikin kopi sendiri. Jadi selalu bawa alat kopi gitu. Alat kopi yang Iya. serius gitu. Terus temannya ada yang dibikinin atau dia hanya bikin untuk diri sendiri? Dibikinin sih Oh kayak. dibikinin juga, tukang kopi. Ya yang berikut ada lagi siapa? Nah ini dia nih. Oh, bawel udah pasti. Dia bawel, emang aslinya gitu ya. Iya, emang Kan dia kan hobinya nonton drakor-drakor gitu Iya. kan. Dan dia berharap suaminya itu juga kelakuannya mirip kayak kayak ya cerita-cerita Iya sih, drakor iya. gitu. Tapi semenjak hamil dia kasihan karena Kenapa? mabuk banget dia, bener-bener mual banget, jadi nggak bisa nunggu lama. Kalau di lokasi dia aja kayak Lemas, Ebi punya permen nggak Ebi, aku mual gitu. Dikasih satu pak dihabisin sama dia. Aduh gemes ya, gemes. lagi ada lagi, coba kita lihat siapa nih. Oh ini ya. Ini ibu kita di lokasi. Kenapa sih dipanggil ibu sih? Ya karena Mami ini bener-bener nganggep aku sama Feli udah kayak anaknya Kayak sendiri. anak-anak gitu. Udah gitu gizi tercukupi lah kalau ada Mami mah. Oh, terus bawa makanan ya. Nah, apa nasihat-nasihat biasanya dari ibu ini ke adik-adiknya, ke anak-anaknya secara dia kan sudah makan banyak asam garam kehidupan ya. Kita banyak nanya sih, enggak nanya juga dia pasti cerita gitu. Kalau Cerita aja gitu. Dia cerita kalau ya rumah tangga itu nggak gampang pastinya gitu. Makanya waktu Feli tiba-tiba aku diundur nih nikah, wah kita berdua udah kayak kenapa kan bisa jadi putus di tengah-tengah, itu yang kita takutin gitu. gitu Secara Feli aja kalau ada masalah dikit nangisnya kayak apaan tahu kalau putus gimana gitu. Oh, Lebih mikir, serius? aduh iya. Dia itu drama banget gitu ya. Kan drama Korea. Jadi waktu pernikahannya sempat diundur tuh dia nangis. Dia justru nggak nangis. Aku yang nangis-nangis. Oh, kirain Hito yang nangis enggak ya? Enggak juga. Aku yang nangis. Teman-temannya yang nangis karena takut Iya, ada apa-apa secara aku yang pacarannya nangis-nangis. lama banget. Oh, oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol lagi sama kamu Feby. Ini ada satu perempuan lagi juga ya. Ini waktu terakhir datang ke sini itu aku nggak tahu kalau dia sudah menikah.
ternyata dia udah menikah dan udah punya anak, bahkan ya kan kita lihat ini dulu dikenal sebagai gadis ring. Gadis ring sekarang sudah berhijab, perubahan kehidupannya juga banyak, kita mau tanya-tanya. Kita lihat dulu profilnya Tia Setia berikut ini. Tia Setia, mantan Growing Mixed Martial Arts atau MMA berusia 28 tahun yang dikenal sebagai Angel Ring dengan penampilan seksi ini memutuskan berhijab usai ibadah umroh pada Juni 2019 lalu setelah keinginannya tersebut ada sejak dulu tapi tertunda lantaran kontrak kerja yang harus diselesaikan. Perempuan asal Bandung yang pernah bergabung dalam grup musik The Mojang ini sempat menutupi pernikahannya dengan Dylan Jan, pria yang dipacarinya selama 8 tahun dengan memposting momen pernikahan di Instagram pada 7 Januari 2020 dan baru mengakui jika sebenarnya sudah menikah sejak 7 Juli 2019 hingga membuat netizen kaget dan menyebut Hari Patah Hati Nasional. Tanggal 10 Januari 2020, sulung dari 5 bersaudara ini mengumumkan jika sedang hamil anak pertama yang lahir pada Mei 2020 dan diberi nama Zailian Jan Basel. Apa alasan Tia Setia menutupi kabar pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Iya, sudah bersama Tia Setia di sini. Kita terakhir ketemu tuh tahun kemarin. Tahun enggak? Iya, tahun 2019. 2019. Berarti kamu udah baru nikah itu ya? Baru. Tapi belum punya anak. Oh, belum punya anak. Oke, baiklah. Kalau gitu kamu langsung duduk di sini ya. Karena waktu itu kamu gak cerita-cerita. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Tia Setia? Bahwa pernikahan kamu dengan Dylan yang sebenarnya udah digelar Juli 2019. Akhirnya kamu umumkan Januari 2020. Karena kamu udah capek dan suami kamu juga udah kesel banget, kamu masih sering di DM-in sama cowok-cowok. Dari mulai yang biasa sampai yang artis ngajak kenalan dan nggak kamu bales, takutnya dibilang sombong. Padahal mah karena kamu juga udah punya suami. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi akhirnya ngomong karena itu. Enggak sih, sebenarnya aku nggak publish karena kan aku masih terikat kontrak tuh di manajemen. Emang nggak boleh pacaran sama nggak boleh dulu publish punya suami. Padahal pacarannya udah berapa? 8 tahun. Kenal 8 iya, tahun? 7 tahun. Pokoknya dari tahun 2012. Oh, pokoknya lama banget gitu Iya, ya. tapi kan Terus dia nggak cemburu tuh? Kamu kan dari waktu kamu jadi gadis ring itu udah pacaran sama dia? Udah lah. Udah, terus dia nggak cemburu itu cewek jadi sweet juga suka digoda-godain gitu? Hah? Enggak lah, dia ngerti. Oh, dia ngerti. Jadi kamu berhijab itu kan juga di tahun 2019. Itu Iya. memang dalam rangka memang kalian karena menuju serius, karena sudah menikah atau gimana sih, Tia? Enggak sih, sebenarnya keinginan aku aja. Keinginan kamu? Iya, kayak udahlah pengen hijab aja insya Allah gitu. Oh, sesuai Gitu. juga. Suami juga mendukung? Iya, mendukung banget. Oke. Tapi terus sekarang masih, setelah kamu umumin udah berkurang tuh cowok-cowok yang nge-DM? Hampir nggak ada. Oh, udah hampir nggak ada ya. Dulu ada yang artis-artis yang nge-DM kamu masih suka halo-halo nggak? Enggak. Enggak. Terakhir? Ya terakhir waktu itu. Terakhir Pas aku udah publish itu udah. Udah nggak pernah. kayaknya. Siapa sih yang itu yang waktu Ada itu deh, masih? kepo deh. Lucu. Tia, fitnah atau fakta? Setelah kamu menikah dan punya anak, kamu sering posting bareng suami dan anak, dan seorang kemudian menyebut kamu sebagai hot mom hingga ada yang bilang kamu adalah couple goals. Sekarang kamu udah mulai khawatir karena udah bukan kamu yang di-DM-in cowok-cowok, tapi suami kamu yang di-DM-in cewek-cewek. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah tapi gini, jangan-jangan iya dulu ngecek. Enggak sih, aku nggak pernah takut kalau misalkan ada cewek yang ganggu suamiku. Itu kan tergantung suaminya kayak gimana Betul, nanggepinnya gitu. betul. Ya udah, aku santai aja. Kamu santai aja ya. Iya. Kamu udah kenal tuh lama ya, 7 tahun berteman. Iya, dari tahun 2012. 2012. Umur Iya. berapa berteman itu dari SMP? Enggak sih, aku udah lulus. Udah lulus, Iya. lama juga ya. Berteman doang atau pacaran 7 tahun? Berteman lalu pacaran. Pacarannya Udah gitu, berapa lama? nikah. Pacarannya berapa lama jadi? Pacarannya sampai tahun 2019. Jadi dari? 2012. Oh, ya Tapi kan itu nyambung putus. Oh. Gimana sih anak Kok muda? akhirnya kamu mau sama dia sih? Kenapa? Iya, gimana ya, udah sayang. Udah 5 tahun, Bucin. kemana lagi gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Kita ada rumpian netizen ya. Coba kita baca nih rumpian netizen kalau lihat kalian nih. Mamah muda cek gitu. Lagi komentarnya netizen.
Keadilannya cakep banget ya. Serem ya. Iya, Kalau cantik kan iyalah. cewek. Keadilan gantengnya terus komennya di Instagram istrinya gitu ya. Pastinya dong. Lanjut. Favorite couple. Ada lagi yang komen apa lagi? Coba kita lihat. Nggak ada. Udah itu doang ya. Oke, lanjut. Tia Setia, fitnah atau fakta? Kalau akhir-akhir ini kamu punya rencana untuk kembali lagi ke Bigo, fitnah atau fakta? Tahan ya jawabannya ya, tahan jawabannya ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret. Tahu dari mana? Ada yang bocorin. Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta